Mau ke Bang Bob terlebih dahulu. Anda sebagai relawan Prabowo bagaimana Bang? Kemesraan Pak Jokowi, tingkat intensitas bertemu dengan calon capres Anda pun juga cukup sering. Bahkan sejumlah pengamat menyatakan ini keuntungannya diambil oleh Pak Prabowo dengan berbagai hasil survei menempatkan capres Anda di nomor 1. Saya senyum dulu karena kebetulan saya adalah orang baru dalam forum seperti ini ya. Selamat datang. Masih agak gagap sedikit, maaf. Tidak bisa dipungkiri, apapun perhitungannya mau secara matematis, pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi itu lebih sering, ya, atau sangat intens sekali. Dan di suatu kesempatan Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa beliau seorang lawan terhadap Pak Jokowi, tetapi saat ini beliau berguru politik dengan Pak Jokowi. Sebenarnya poin ini sangat penting sekali untuk kita semua yang pada akhirnya kita melihat dukungan masyarakat pendukung Jokowi itu banyak berimigrasi ke Pak Prabowo sekarang. Itu dibuktikan dengan kelompok saya sebagai relawan 08. Punya data Bang, boleh dibuka datanya kalau loyalis Jokowi yang migrasi ke Prabowo? Belum pada data, belum pada tataran data, tetapi baru tahap tataran perasaan. Jadi karena kita merasa-rasa kawan kita yang dahulunya ada di Pak Jokowi di tahun 2019, sekarang banyak berpindah ke Pak Prabowo. Seberapa banyak tuh Bang? Kemungkinan bisa boleh jadi 65% sampai 70% ya, karena titik temu kami selaku para aktivis, ya kebetulan saya juga ada aktivis profesi dan sebagainya yang selalu dalam keluarga dan persaudaraan itu selalu saya menilai ini dulunya memang pendukung Jokowi. Valid itu data Anda ya? Valid. Ya, data itu lebih valid daripada perasaan, perasaan itu lebih valid daripada data, ya kan? Gitu. Jadi kemudian satu lagi ya, bahwa kalau tadi dinyatakan bahwa Pak Jokowi berguru kepada Pak Jokowi, ini sih suatu bukti bahwa dulu itu dari 2014-2019 orang terkuat di Indonesia itu hanya dua, Prabowo dan Jokowi. Prabowo dikalahkan, bahkan Pak Jokowi menyatakan Pak Prabowo kalah, saya menang, gitu kan? Tahun 2024 jatahnya Pak Prabowo. Nah ini yang mungkin akhirnya pertemuan yang sangat tinggi intensitasnya antara Pak Prabowo dan Jokowi, antara guru dengan murid, ya kan, antara maestro dengan pelaksana politik pada saat nanti, dapat dipastikan bahwa kita tidak akan dapat menunggu kapan itu Pak Jokowi menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Ya tidak mungkin, karena pemilu itu berjalan di bulan Februari, sementara sertijab ya atau alih presiden itu di Oktober 2024. Jadi perhitungan ini sangat tidak mungkin seorang presiden yang tiba-tiba pada saat pemilu itu mendukung salah satu capres, itu tidak mungkin. Tapi jangan GR dulu Bang, pertemuan di Malang ketika Prabowo menyopiri Jokowi sudah jelas langsung ditepis di hari itu juga oleh Presiden Jokowi. Tidak ada sama sekali bentuk dukungan saya kepada Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Semua akan pada saat keadaan atau situasi, seorang presiden tidak akan mungkin menyatakan dukungannya terhadap salah satu capres, itu tidak mungkin, ya kan? Sekalipun itu misalkan seperti ada beberapa kawan juga yang menyatakan bahwa pada kesempatan tertentu dalam internal partai politik tertentu ya, saya tidak menyebutkan partainya, kalau sesama kader ya sudah pasti, karena itu adalah keputusan partai politik mendukung salah satu capres. Tetapi untuk menyatakan ke publik sebagai seorang presiden, untuk mendukung salah satu capres, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada pernyataan itu. Tapi kalau bahasa tubuh antara seorang guru dengan murid, ya kemudian antara rivalitas yang mantan rivalitas dan kemudian menyatakan bahwa ini jatahnya Pak Prabowo, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi ini masih belum jelas Bang Bob, soal klaim Anda bahwa di akar rumput pendukungnya Jokowi, loyalisnya yang Anda klaim tadi, sudah sebagian bermigrasi ke Jokowi. Itu rasanya masih belum akurat sampai dengan saat ini. Mas Guntur Romli ya, Bang Adian, apakah ini betul, data ini valid? Sudah ada 60% kalau versi Bang Bob Hasan. Ya itu kan tadi dinyatakan rasanya Jokowi. tadi, bukan data kan? Rasanya juga tadi kan. Bang Adian Apitupulu, tanggapannya dulu Bang, boleh Bang. Langsung saja Bang, silakan. Ya, tadi dia sudah bilang rasa lebih valid dari data, gimana? Kalau menurut saya data lebih valid dari rasa. Data itu harus bisa kita uji secara ilmiah. Kalau rasa nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sedang berbicara tentang cinta dalam forum ini atau tentang pilpres? Kalau cinta kita bicara rasa, kalau pilpres ayo kita bicara data. Datanya begini, dalam data TKN 2019 itu ada 300 relawan Jokowi yang terorganisir dan didaftarkan ke KPU.
Dari 300 data itu ada 245 yang kemudian secara terbuka mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo. Di luar daripada itu ada yang sudah membubarkan diri, tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Yang ikut musrah dari 14 kalau tidak salah organisasi relawan, 10 ikut mendukung Ganjar, hanya 4 tidak. Dari yang 4 ini terbelah 2, ada yang mendukung 3 periode perpanjangan masa jabatan, 1 lagi kemudian abstain, yang 2 lagi bilang menunggu arahan Jokowi. Itu data. Nah, kalau kita mau perdebatkan data itu, didebat dengan apa? Dengan data lainnya. Kalau kemudian data saya didebat dengan rasa, nggak pernah akan nyambung. Itu loh. Nah, kalau dibilang bagaimana tentang dukungan Jokowi terhadap Ganjar, saya tanya Jokowi di Pasar Parung. Langsung ini Bang. Langsung saya tanya. 3 hal yang saya sampaikan pada Presiden Jokowi saat itu. Pertama, tentang teman kita yang masih di penjara. Dan karena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan kita minta diberikan amnesti. Kedua, saya berbicara sama Presiden Jokowi terkait 3.000 mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus yang saat ini beasiswa sudah berhenti 6 bulan. Mereka dari berbagai negara. Dan yang ketiga saya tanya, Pak Presiden, Bapak sebenarnya dukung siapa sih? Kira-kira seperti itu. Kalau dia bilang, Mas Adian sabar, kita sekarang lagi begini. Dia jelaskan dengan tangannya. Kalau teman-teman TV One ada saat itu ikut di lapangan, bisa cari dokumentasinya, itu pasti ada. Suara ini harus kami rekam ini, harus kami rekam secara seksama. Karena kami mencari soundbite omongan itu belum ada sama sekali Bang sampai sekarang. Yang mana? Pertanyaan Bang Adian ke Pak Jokowi. Karena kan gamblang sekali ini Bang Adian ya. Yang soundbite maksudnya gimana sih? Soundbite suara atmosfer yang Bang Adian berinteraksi dengan Pak Jokowi langsung, bertanya langsung, Pak Jokowi sebenarnya dukung siapa? Ini kami belum ada sama sekali ini secara clear Bang. Oke, kalau bisa malam hari ini langsung diungkap ya Bang ya. Iya. Nah lalu setelah begini, sabar Mas Adian. Ini kita begini, terus sampai begini. Oke, lalu kita jalan lagi. Kemudian saya tanya, oke kalau sudah begitu, siapa Pak Presiden? Ya Ganjar Pranowo, Mas Adian. Oke. Lalu ini betul Ganjar Pak Presidennya. Salaman dulu kita. Oke. Salaman. Dan saya pikir kalau teman-teman media saat itu mengikuti, peristiwa itu ada. Oke, kalau presidennya Pak Ganjar, wapresnya siapa? Dia sebutkan juga, yang terbaik adalah ini dan ini. Saya tidak mungkin sebutkan di sini karena sebagai kader partai saya mau mendahului partai. Tapi itu disebutkan. Nah, orang mau percaya nggak percaya itu bukan urusan saya ya. Tapi kalau kemudian saya disuruh bercerita, saya bercerita saja. Anda sempat menanyakan tidak bagaimana kemudian kedekatan beliau bersama dengan Pak Prabowo? Apakah ini mengartikan juga endorsement yang selama ini di? Enggak, saya tidak bicara soal saya tidak bicara soal itu dan saya sedang tidak menginterogasi dia gitu loh. Saya cuma mau nanya saja karena dan sebenarnya saya tidak mau tanya itu. Tapi momen kita jalan bareng di pasar tuh lama. Berhenti sebentar bagi kaos, nanya segala macam sampai dia tanya pedagang, kamu kenal dia nggak? Bang Adian kata pedagang itu, oh kamu dikenal di dapilmu. Ya, jalan lagi seperti itu gitu loh. Nah, lalu muncul saja pertanyaan seperti itu dan saya tanyakan. Oke, pernyataan itu kan harus kita uji. Kita ujinya dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa dong. Peristiwa pertama misalnya bagaimana? Satu-satunya calon presiden yang Jokowi hadir dalam deklarasinya hanya Ganjar. Karena kan kadernya, Bang. Betul. Kedua, pulang deklarasi, naik mobil bareng. Karena kader PDI Perjuangan juga. Kemarin di Malang juga naik bareng sama Pak Prabowo. Sebentar dulu. Ini rangkainya dong, saat deklarasi kan. Saat deklarasi, pulang naik mobil bareng, naik pesawatnya bareng juga pulang ke Solo. Dan Pak Ganjar cerita sama saya tentang apa obrolan itu, tapi tidak mungkin saya sampaikan di sini. Oke, berikutnya apa? Berikutnya misalnya kemeja garis-garis. Berikutnya apa? Banyak sekali. Nah, ucapan itu kita uji. Kan kata-kata saya juga harus diuji dong. Begitu juga kata-kata presiden kita uji. Dan apa? Dan peristiwa demi peristiwa. Makanya kita tidak terlalu rumit untuk pasang billboard gede-gede, naik mobil barang, apa barang mengidentikan dengan iklan gitu loh. Dan promosi-promosi nggak terlalu penting. Itu pertama. Nah yang kedua, sebagai partai kita percaya betul bahwa Jokowi dan Ganjar lahir dari rahim yang sama, lahir dari pemikiran ideologi yang sama. Oke. Nah yang ketiga, sebagai partai
kita percaya Jokowi tidak akan pergi dari PD Perjuangan, tetapi kita belajar dan diajarkan untuk berpijak karena berpijak lebih kuat daripada bergantung. Begitu. Bang Andri tanggapi dulu nih, Bang Andri yang baru tiba di Catatan Demokrasi, Bang Andri. Tadi sudah jelas ketika Bang Adian bertanya langsung pada Presiden jawabannya. Jokowi. Pak Jokowi dukung siapa? Ganjar tadi dengan lantang Bang Adian mengatakan itu. Jangan-jangan kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi selama ini hanya layar depan saja, Bang. Respon Anda seperti apa? Kami tunggu usai jeda sesaat lagi.